Braun Rainer. Sejak rilisnya Attack on Titan season keempat ini, Hajime Isayama berfokus pada sejumlah orang-orang penting di wilayah Marley. Salah satunya karakter favoritnya, Mr. Braun Rainer. Banyak yang sempat bingung sebenarnya karakter utamanya itu siapa sih? Eren atau Rainer? Jika Eren yang akhirnya bug seperti villain number 1 di cerita ini, lain halnya dengan Rainer yang memiliki trauma dengan masa lalunya. Akan doktrin bahwa Pulau Paradise di sana itu berisikan orang-orang jahat. Tapi nyatanya hal itu hanyalah kebohongan belaka. Pengungkapan kebenaran dari Willy Tybur dan pertemuannya dengan Eren kemarin sebenarnya itu adalah rencana Eren untuk membuat Rainer ini depresi agar tidak mengganggunya sama sekali. Rainer adalah salah satu pengguna Armored Titan terkuat sampai sejauh ini. Bahkan kalau bisa dibilang, siapa lawan tangguh yang bisa mengimbangi Eren? Ya, dia adalah Braun Rainer. Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masa lalu, fakta, serta peran Rainer untuk keselamatan umat manusia. Masa lalu yang kelam dan keras membuat Rainer ini terus membuktikan jika dirinya itu bisa menjadi orang Marley dan tidak terus direndahkan karena ia adalah keturunan ras iblis Eldia. Ia adalah orang yang paling lemah di antara Marcel, Porco, Bertolt, Annie, Pix, serta Zeke Yeager. Semasa kecilnya, hanya ada satu teman yang dianggap sahabat terbaik, dia adalah Bertolt, si pemilik Kolosal Titan. Alasan kenapa ia ingin mewarisi Titan meskipun jatah hidupnya itu hanya 13 tahun, Rainer benar-benar tidak memikirkannya sama sekali. Dirinya hanya ingin dikenang sebagai pahlawan Marley agar bisa membanggakan orang tuanya yang kita tahu dia sendiri juga broken home. Pria satu ini memang memiliki hidup yang sangat susah sejak kecil, bahkan karena banyaknya kejadian di masa lalu, kondisi mental Rainer ini benar-benar sempat goyah dan ia sempat mencari tujuan hidup. Sampai akhirnya, karena beberapa hal dan Marcel, Rainer akhirnya mendapati Armored Titan itu, dan dirinya menjebol pintu masuk Shingansina. Pada satu titik, takdir memang mempertemukan Marley dan Paradise. Tiga orang yang selamat itu berada di tembok Rose, di mana saat itu mereka mengantri meminta roti. Annie, Bertolt, dan juga Rainer. Selain itu di sana pun juga ada tiga sekawan yang sedang mengungsi. Dia adalah Mikasa, Armin, serta Eren. Nah, saat dewasa, mereka itu mendaftar sebagai prajurit. Dan ketika ditanya, apa misimu saat ini sebagai prajurit Paradise, Rainer? Nah, dia menjawab, untuk menyelamatkan umat manusia. Ia benar-benar ingin menyelamatkan umat manusia dari para iblis yang tinggal di Paradise. Nah, saat pelatihan manuver gear itu, di sana Eren sempat iri dan menjadikan Rainer itu panutannya. Kenapa ia bisa sekuat itu dan semudah itu menggunakannya? Eren ingin menjadi seperti Rainer agar mudah membunuh para Titan itu. Dan Rainer yang melihat Eren itu seperti mengingatkan jika orang ini seperti dirinya di masa lalu. Namun, sampailah waktu di mana Rainer yang baik hati ini mengajak Eren agar ikut ke kampung halamannya di Marley dan mengatakan kebenaran bahwa ia dan Bertolt adalah Armored Titan dan Kolosal Titan. Semua orang yang shock saat itu tak terkecuali Eren. Pertempuran besar kala itu benar-benar terjadi, di mana tiga orang Marley ini akhirnya tahu jika orang yang memiliki kemampuan koordinator dari founding Titan adalah Eren Yeager. Sampai pada satu momen, ketua dari para Titan Marley ini muncul. Dia adalah saudara tirinya Eren, Zeke Yeager. Peperangan terjadi kala itu, namun para Survey Corps yang dibawa komando Erwin Smith berhasil mengalahkan para pasukan Marley dan Levi yang mencincang habis Zeke Yeager. Peristiwa itulah adalah momen sentimental Rainer melepaskan sahabat terbaiknya Bertolt yang gugur dalam pertempuran tersebut. Bahkan Titannya sekarang ini dimiliki oleh Armin. Setelah itu, mereka kembali ke Marley dan hanya Rainer yang bisa pulang, dan itu pun dijemput Zeke dan Big Finger. Rainer sebenarnya masih membawa Ymir yang memakan Marcel, di mana nantinya Porco Galliard yang akan mewarisinya. Setelah kejadian itu, masuklah kita ke final Attack on Titan ini, di mana Rainer bak seperti pemain utama, ya mungkin dia karena kesayangan Isayama Sensei. Rainer mengalami depresi berat karena telah menewaskan sejumlah orang tak bersalah di Pulau Paradise. Bahkan di sini ada momen Rainer ini mencoba bunuh diri, namun karena ia masih memiliki para penerus dan menjadi contoh bagi Falco dan Gabi, ia mengurungkan niatnya itu. Salah satu nilai yang kita ambil dari Rainer ini itu adalah kesetiaannya. Orang ini sebenarnya adalah pria baik hati. Bahkan episode kemarin pun pertemuannya dengan Eren, di sana Eren pun tidak mau membunuh Rainer.
Ya, meskipun Rainer adalah rival sekaligus orang yang paling sering menghalanginya. Prinsip keadilan dari Rainer dan Eren ini memanglah berbeda karena keyakinan sudut pandangnya. Rainer ingin menyelamatkan umat manusia, sementara Eren ingin menghapus para titan-titan itu dan semua orang yang pernah menyerang Pulau Paradise. Sedikit kita kasih gambaran ke depan, bagi kalian yang mengikuti chapternya pasti akan tahu, setelah Eren berhasil menggunakan Rumbling, akan ada aliansi Marley dan Paradise, di mana salah satu anggotanya adalah Braun Rainer. Oke, sekarang ini kita akan berikan fakta-fakta menarik tentang sosok dari Braun Rainer. Pertama, dia adalah kesayangan dari Isayama Sensei. Nah, hal seperti ini tidak menghirangkan lagi, terkadang mangaka itu juga lebih memilih karakter pendamping dibandingkan karakter utama sebagai tokoh favorit. Dan Hajime Isayama memilih Braun Rainer. Itulah alasan terbesar kenapa Rainer sampai saat ini seperti abadi dan tidak pernah dibuat tewas meskipun menghadapi situasi sangat berbahaya di masa-masanya itu. Braun Rainer terus dipertahankan sampai saat ini, bahkan Sensei Isayama lebih banyak membuat gambar-gambar dari Braun Rainer. Nah, secara personal, saya pribadi sih jika disuruh pilih Eren atau Braun, saya juga akan memfavoritkan Braun Rainer. Kedua, karakternya itu diambil dari David Beckham. Nah, siapa sangka nih, karakter Rainer itu ternyata memiliki hubungan dengan David Beckham. Ini karena desain mata serta alis Rainer itu ternyata didasari dari bagian dari David Beckham. Dan biar lebih terlihat gahar lagi, karakter Rainer juga dipadukan dengan sosok Matt Damon untuk menambahkan kesan militer dan prajurit yang tangguh. Ketiga, terinspirasi dari Brock Lesnar. Nah, ada fakta menarik, jika wujud Armored Titan Rainer ini terinspirasi dari pegulat tangguh, dia adalah Brock Lesnar. Isayama bahkan mengkonfirmasi akan hal itu. Nah, jika kalian lihat sekilas, ini memang benar sih, dari tampilannya aja yang gahar serta kuat dengan rambut tipis ini sudah mirip sekali dengan gaya Brock Lesnar. Terakhir yang keempat itu adalah pertahanan terkuat. Rainer adalah pengguna Titan Shifter dari Armored Titan yang disebut sebagai memiliki pertahanan terkuat jika dibandingkan para Titan lainnya. Hal ini karena tubuhnya itu dilapisi armor yang sangat keras, itulah kenapa senjata biasa tidak akan mampu melukai Rainer. Satu hal yang unik lagi, jika umumnya para Titan kelemahannya pada tengkuk leher, maka Armored Titan ini bisa memindahkan bagian lemahnya tersebut dimanapun. Dan hal ini tentu akan membuat lawan akan semakin kesulitan menghancurkan Armored Titan Rainer. Sementara itu, jika armor itu dilepas, maka Rainer itu memiliki kecepatan yang dibilang sangat tinggi. Nah, sekarang ini, di mana teknologi yang semakin canggih, sudah banyak senjata yang bisa menembus pertahanan bahkan milik Rainer sekalipun, apalagi untuk para Titan-Titan lainnya. Seperti contohnya adalah lapis baja yang pernah digunakan oleh aliansi Timur Tengah saat menghadapi pasukan Marley. Batu Rainer yang semakin dewasa dengan tampilan lebih tenang dan elegan tentu membuatnya sangat berarti dengan perannya di cerita ini. Braun Rainer memang sempat membeku saat menyelamatkan Falco dari ledakan Attack on Titan milik Eren. Tapi sebagai wakil komandan dari para Titan Marley, patut kita nantikan perannya ke depan sebagai prajurit paling setia Marley dan sebagai pria yang berusaha membuat umat manusia ini jadi lebih baik lagi. Eren bahkan sudah melupakan kejadiannya di masa lalu dengan Braun Rainer. Bahkan ia mengatakan, "Kita ini sama Rainer." So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai masa lalu, fakta serta peran Rainer untuk keselamatan umat manusia. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan sedikit informasi dan inspirasi di setiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.